Selepas registrasi, kami pun mengambil peralatan pendakian yang telah kami bayar sehari sebelumnya. Walaupun kami sudah punya beberapa peralatan pendakian, tapi karena belum lengkap, jadi ya tetap harus sewa kekurangannya. Setelah memeriksa, cek ulang dan memastikan semua perlengkapan dan logistik sudah tersusun rapi, kami pun menuju halaman base camp, bergabung dengan tim lain mendengar pengarahan dari petugas base camp. Menjelaskan medan pendakian, jarak tempuh, pos terakhir pengambilan air, yang paling ditekankan agar menjaga kebersihan. Selepas mendapat pengarahan, kami menyewa ojek. Pengantaran ojek dibolehkan hanya sampai di pintu rimba. Jarak dari base camp kira-kira 700 meter. Selepas foto-foto di gerbang rimba, kami pun mulai pendakian. Kami hanya bertiga dan tidak memakai jasa porter. Jadinya kami bergantian menggendong keril yang paling besar. Di awal pendakian masih melalui kebun-kebun warga dan sebagian hutan sedang. Perjalanan dari pintu rimba sampai di pos 1 kira-kira sekitar 25 menit. Pada jalur ini juga masih bersahabat untuk pemula. Sesekali menanjak tapi elevasi masih lumayan landai. Langkah mulai perlahan berubah, lebih pendek supaya tidak cepat habis. Perjalanan dari pos 1 sampai di pos 2 kami tempuh sekitar 30 menit. Sekarang kita ada di pos 2. Sekarang menunjukkan pukul 9.35. Kita sudah mendaki dari pos ojek tadi 1 jam 5 menit. Sekarang kita ada di pos 2 dengan view Sabana Gunung. Untuk persediaan air terakhir ada di pos 2. Setelah itu pos selanjutnya sudah tidak ada sampai di puncak. Jadi kalau memang mau ambil air silakan isi di pos 2, tersedia keran. Oke? Pendakian yang terus menanjak dimulai dari pos 2 menuju pos 3. Awal pendakian langsung disuguhi pemandangan indah. Alam mulai terbuka. Cakrawala biru menyambut dengan megah. Hamparan sabana terbentang luas bagai permadani raksasa yang menghampar alam. Menyaksikan samudera hijau yang terbentang luas di sabana gunung, padang rumput hijau berpadu dengan langit biru, menciptakan lanskap magis. Dan pesona alam sangat mengimbangi lelahnya perjalanan kami. Sekarang jam 10:12 menit. 80 kita sudah jalan selama 2 jam 13 menit. Sekarang kita ada di pos 3. Kita berangkat dari pos Gojek. Perjalanan sudah 2 jam 33 menit. Start pos Gojek sampai di pos 3 dengan perjalanan 2 jam 33 menit. Sekarang pukul 10.30. Oke. Sekarang kita ada di pos 4 daerah pasang tenda. Daerah ngecamp itu perjalanan dari base camp pas 3 jam. Sekarang sudah dari jam 8, sekarang pukul hampir jam 11. Nah, rencana kita akan ngecamp di puncak Pemancar. Nah, ini suasananya tempat ngecamp di pos 4. Nah, cuman karena kita masih ada waktu, jadi kita ngecamp di pos 4. Oke. Informasi dari beberapa teman yang sudah pernah ke puncak Merbabu Pia Tekelan, tempat yang paling ideal mendirikan camp di pos puncak 2. Kami pun melanjutkan perjalanan ke puncak 2 yang lebih dikenal pos Pemancar. Semakin mendekat, panas matahari tambah menyengat. Kami buru-buru menuju puncak 2 karena informasi dari petugas base camp di tempat itu hanya mampu menampung sekitar 25 tenda.
Jadi kalau lambat hampir dipastikan tidak akan kebagian tempat. Sekitar jam 3 sore tiba di puncak pemancar. Kami mengambil lokasi persis di balik batu besar karena di tempat ini aman dari badai. Dibandingkan pasang tenda pas di tengah punggungan gunung. Karena informasi yang kami peroleh, malam sebelumnya terdapat badai yang menyapu tenda-tenda di punggungan. Selain aman, di tempat ini berada di sisi timur. Jadi juga sangat pas untuk menyaksikan sunrise di pintu tenda. Di depan tenda, menikmati secangkir kopi sambil ngobrol sesama pendaki. Tidak terasa hari mulai sore. Lagi di Merbabu Puncak Pemancar Pia, Tekelan. Sore ini, senja ini kita dapatkan sunset yang luar biasa indah. Langit mulai berubah warna dari biru cerah, perlahan melebur menjadi semburan jingga kemerahan yang memukau. Tidak ada suara bising di sini, yang ada desau angin dan detak jantung yang berpacu seiring takjubnya pemandangan. Dalam keheningan senja itu, turut memberikan ketenangan serta refleksi mendalam akan kebesaran Sang Pencipta. Gunung Merbabu memang sangat mempesona.